Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Setika, NIM 1816030104, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, untuk video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bentuk-bentuk strategi yang digunakan dalam menghadapi sebuah kompetisi. Yang pertama ada namanya cost leadership strategi. Strategi ini digunakan untuk mengurangi secara substansial biaya dan proses bisnis yang terjadi di dalam industri OPA audit. Seperti yang pertama terhadap biaya promosi, karena biaya promosi bisa dilakukan via online. Yang kedua ada namanya biaya proses kirim produk. Selain bekerja sama dengan jasa pengirim barang, perusahaan OPA audit juga telah menyediakan fasilitas delivery order kepada konsumen. Bentuk perusahaan yang menggunakan strategi ini yaitu home industry OPA audit yang saya sebutkan tadi. Dalam strategi yang digunakan yaitu dengan cara melakukan tawar-menawar secara online, delivery order atau free ongkir dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak penjual. Manfaat dari strategi ini yaitu dengan adanya tawar-menawar dan delivery order atau free ongkir, konsumen bisa memperoleh harga yang lebih murah dari harga yang telah ditentukan. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada konsumen karena pihak penjual telah menyediakan delivery order sehingga konsumen tidak perlu datang ke toko dan membeli OPA. Selanjutnya dapat menarik minat konsumen dengan adanya delivery order ongkir. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu diferensiasi strategi. Diferensiasi strategi ini strategi yang digunakan untuk mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing dan fokus terhadap produk dan layanan konsumen OPA audit. Strategi yang digunakan yaitu memperluas daerah jangkauan delivery order atau free ongkir, merancang jalur alternatif pengiriman. Manfaatnya itu untuk meningkatkan pangsa pasar. Untuk strategi yang ketiga ada namanya fokus strategi. Fokus strategi digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen OPA audit yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Untuk perusahaannya sama seperti strategi sebelumnya yaitu industri OPA audit. Strategi yang dilakukan mempublish jumlah produk yang terjual via online atau mempublish artikel mengenai nilai gizi atau vitamin yang terkandung di dalam OPA. Manfaat dari strategi ini yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar sama seperti pada strategi sebelumnya. Selanjutnya ada namanya strategi grow strategi, yaitu strategi yang digunakan untuk mengelola ekspansi bisnis regional dan global. Bentuk strategi yang dilakukan melakukan pemasaran tidak hanya dengan web atau blog saja, melainkan dengan menggunakan medsos, membuka kesempatan bekerja dengan perusahaan luar negeri. Manfaatnya yaitu dapat memperluas jangkauan pemasarannya. Untuk strategi selanjutnya yaitu ada namanya aliansi strategi. Strategi ini merupakan hubungan formal antara dua perusahaan atau lebih. Dalam hal ini sebut saja home industry OPA audit dengan partner untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama seperti mengembangkan, memanufaktur ataupun menjual produk atau jasa. Bentuk strategi yang dilakukan seperti melakukan riset bersama yang dilakukan dengan partner. Manfaatnya yaitu memperbaiki usaha riset dan pengembangan. Yang kedua dapat memperbaiki kualitas. Yang ketiga yaitu memperluas akses pasar. Selanjutnya ada strategi inovasi strategi. Strategi yang digunakan untuk menciptakan produk dan layanan-layanan baru, mengubah proses bisnis dan menciptakan pasar baru.
strategi yang dilakukan seperti penyusunan potongan harga secara berkala via online, mempublish nomor resi pengiriman produk, serta mengupdate stok produk. Manfaatnya yaitu meyakinkan konsumen bahwa membeli produk OPEC audit adalah pilihan yang tepat. Selanjutnya ada internal efisiensi strategi. Strategi ini digunakan untuk peningkatan cara atau metode untuk menciptakan kepuasan karyawan, peningkatan kualitas, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Bentuk strategi yang dilakukan seperti adanya peningkatan layanan informasi karyawan, produk, dan penggunaan software atau aplikasi yang membantu. Manfaatnya yaitu dapat menciptakan kepuasan karyawan serta dapat meningkatkan produktivitas. Yang terakhir ada namanya customer oriented strategi. Strategi di mana di dalamnya terdapat upaya yang dilakukan untuk membuat konsumen nyaman dan senang. Bentuk strategi yang dilakukan seperti menyediakan layanan chatting secara personal. Adapun manfaatnya yaitu membentuk layanan konsumen melalui situs resmi ataupun email. Baiklah, mungkin sekian video dari saya pada hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.